Jadi siapapun yang menolong agama Isa, siapapun yang berusaha untuk membentengi Isa dan ajarannya, maka mereka disebut An-Nasara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-62. Karena banyak orang-orang Nasrani dan Yahudi sering bertanya tentang ayat ini. Di Al-Quran dikatakan bahwa Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, jika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memperoleh pahala. Maka di sini kita akan jelaskan siapa Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang Allah maksudkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga beramal soleh, maka mereka mendapat pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Toib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 kelompok. Pertama adalah orang-orang beriman. Siapa orang beriman di sini? Yang kedua, orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi di sini? Yang ketiga, orang-orang Nasrani. Siapa orang-orang Nasrani di sini? Kemudian yang keempat, wasobiin. Siapa orang-orang Sabi'in di sini? Kita akan berkenalan 4 kelompok yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-62. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Pertama, siapa orang-orang yang beriman di sini? Ada yang mengatakan yang dimaksud orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman di masa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi, orang-orang yang mengikuti Nabiullah Ibrahim, mereka yang dimaksud pada Al-Baqarah ayat ke-62 di sini. Tentu yang mengikuti syariat Ibrahim, karena banyak juga di zaman Ibrahim yang menolak dakwah Ibrahim. Contohnya ketika Nabi Ibrahim berada di Irak dalam kekuasaan Namrud pada saat itu. Justru dakwahnya Nabi Ibrahim ini ditolak. Makanya dari situ Nabiullah Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina. Di Palestina inilah baru kemudian berkembang dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi inilah orang-orang yang beriman yang disebutkan di ayat ini. Kemudian yang kedua, wallazina hadu, dan orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi ini? Kenapa disebut Yahudi? Asal kalimat Yahudi ini ada yang mengatakan bahwa diambil dari kata-kata hudna, artinya kami bertaubat dan kembali kepada Allah. Ada juga yang mengatakan kalimat hadu, orang-orang Yahudi di sini diambil dari Yahuza. Yahuza itu satu di antara putra Nabiullah Yakub. Ingat di saat kita membahas putra-putra Yakub, di sana ada Yusuf, Benyamin, kemudian Ruben, Yahuza, Lawa, Sami'un, Zabulun, Yasakir, dan Naftali, Jad, dan Asir. Itu adalah nama dari 12 putra-putra Yakub. Salah satu putra Yakub itu namanya Yahuza. Dari turunan Yahuza inilah muncul nama Yahudi. Ada juga yang mengatakan kalimat hadu itu artinya taharroku, karena mereka tergesa-gesa ketika membaca Taurat. Makanya mereka disebut Yahudi. Berarti dari sini penamaan Yahudi karena 3 perkara. Pertama, diambil dari kata-kata hudna, dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat ke-154 sampai 156. Allah mengatakan, walamma sakata an Musal ghadabu akhazal alwa. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam redah emosinya, karena ketika itu kan Musa baru datang dari Bukit Saina mengambil Taurat. Tiba-tiba pulang dari sana Bani Israel murtad, menyembah patung anak sapi yang dibentuk oleh Samiri. Jelas Nabi Musa marah. Maka di sini Allah mengatakan sesudah amarah Musa meredah, maka dia pun mengambil kembali papan Taurat itu, wa fi nuskhotiha hudan wa rahmah lillazina hum li rabbihim yarhabun.
Kemudian Allah mengatakan, dan dalam tulisan Taurat itu terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami. Falamma akhazathumur rajfatu. Pada waktu yang telah kami tentukan, maka ketika kami goncangkan gempa, qala rabbi law syi'ta akhlaqtahu min qablu wa iyai. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau menghendaki, tentu engkau membinasakan mereka dan juga membinasakan aku sebelum ini. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kemudian Musa mengatakan, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya waliyuna faghfir lana warhamna anta khairul ghafirin waktub lana fi hazihi dunya hasana wa fil akhirati inna hudna. Kemudian Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, itu hanyalah cobaan yang engkau cobakan kepada kami. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang kau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampuni kami dan berilah kami rahmat, dan engkaulah pemberi ampunan yang sebaik-baiknya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengatakan, inna hudna, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Di sini ada kalimat hudna ilaik, kami bertaubat. Jadi orang-orang Yahudi ini dinisbatkan kepada siapa? Yaitu kepada 70 orang pilihan Nabi Musa yang bertaubat. Dari 70 orang yang bertobat itulah makanya muncul kalimat Yahudi. Ketika mereka mengatakan hudna, berarti Yahudi diambil dari kata-kata hudna dalam surah Al-A'raf ayat ke-154 sampai 156. Ini satu pendapat kenapa muncul nama Yahudi. Kemudian pendapat yang kedua, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu memiliki 2 keturunan yang jadi nabi. Pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Ishak. Dari Ismail tidak ada keturunan jadi nabi kecuali penutup para nabi Muhammad SAW. Tetapi dari Ishak ini lahir banyak keturunan para nabi. Ketika Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah disebut Israel, sebagaimana ma'ruf di dalam Al-Quranul Karim kalimat Israel. Contoh saja di dalam surah Maryam ayat ke-58, Allah mengatakan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minnan nabiyyina min dzurriyyatihi Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Di sini ada kalimat Israel. Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan dari keturunan Adam dan dari orang yang kami bawa kapal bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan keturunan Israel. Siapa maksudnya Israel di sini? Maksudnya adalah Yakub, dan dari keturunan Yakub, gitu maksudnya. Lah dari Yakub inilah tersemat kalimat Israel. Nama lain daripada Yakub itu Israel, sehingga seluruh keturunannya disebut Bani Israel. Lah di antara putra-putra Yakub itu ada yang namanya Yahuza. Dari Yahuza inilah muncul kalimat Yahudi. Nah itulah kenapa kemudian disebut Yahudi. Ikhwatal iman, kenapa Bani Israel lebih dikenal orang-orang Yahudi hari ini? Padahal putra-putra Yakub itu banyak karena disebabkan runtuhnya kerajaan Sulaiman. Ketika Nabiullah Sulaiman meninggal dunia, ketika itu Bani Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan putra Sulaiman sendiri dan kerajaan putranya yang lain. Tetapi kemudian terpecah menjadi 2 kerajaan. Lah banyak Yahudi ini bergabung dengan kerajaan yang kedua. Setelah pecahnya 2 kerajaan era pasca meninggalnya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, maka sejak itulah negara itu disebut negara Yahudi. Padahal di situ ada beberapa kabilah, seperti kabilahnya Lawa. Kemudian juga ada kabilah Syamun. Tetapi kerajaan itu lebih banyak dinisbatkan kepada Yahudi dan sampai hari ini. Dan tentu yang harus teman-teman fahami, kalau kita cerita Yahudi di zaman tempo dulu, tentu yang dimaksud Yahudi dulu adalah orang-orang yang beriman kepada Musa dan kepada Taurat. Tapi Yahudi yang ada di zaman Nabi SAW, Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah, mereka itu sudah mengikuti Taurat-Taurat yang sudah dipelintir. Makanya di antara mereka ada yang menuhankan Uzair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah." Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair itu putra Allah. Maksudnya Uzair itu Nabi Uzair yang ma'ruf ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 abad atau 100 tahun.
Mereka anggap Uzair itu adalah putra Tuhan disebabkan karena mampu menghafal Taurat dalam benaknya. Padahal Musa sendiri itu tidak hafal Taurat. Musa tetap memegang papan Taurat ketika mengajarkan kaumnya. Makanya orang-orang Yahudi ini mengira Uzair itu keturunan Allah. Ada juga yang mengatakan kalimat hadu itu mereka bersegera, tergesa-gesa memahami Taurat. Bahkan mereka kemudian memelintir Taurat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, yuharrifunal kalima an mawadi'ih. Mereka suka merubah-rubah kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Adapun sejarah Yahudi semuanya hitam, tidak ada yang putih. Bahkan juga tidak ada hitam putih. Karena orang-orang Yahudi itu dikenal di dalam Al-Quran sebagai kaum pendusta para nabi. Bukan hanya pendusta para nabi, tapi pembunuh para nabi. Itulah sifat daripada orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, Nasrani. Kenapa sampai disebut Nasrani? Ada yang mengatakan bahwa penamaan Nasrani ini diambil dari kalimat An-Nasiro. An-Nasiro itu satu tempat di mana Isa ibnu Maryam dilahirkan dan menetap di situ dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebuah tempat namanya Nasiro. Maka siapapun yang kemudian mengikuti ajaran Isa, mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai An-Nasoro. Diambil dari An-Nasiro, tempat kelahiran Isa. Ini satu pendapat tentang kenapa kemudian Nasrani disebut An-Nasoro. An-Nasiro itu letaknya di Palestina. Di situ Isa dilahirkan dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Kemudian yang kedua disebut Nasoro juga ketika mereka orang-orang Romawi berusaha untuk membunuh Isa, yang mana sebelumnya mereka sudah membunuh Yahya, kemudian membunuh Zakaria. Kemudian khawatir mereka ini kalau Isa menggerakkan orang melawan kerajaan karena Isa kan kerabat Nabi Yahya. Maka sebelum terjadi kekhawatiran kerajaan ini, makanya mereka pun hendak membunuh Isa ibn Maryam. Lah kemudian Isa ibn Maryam ini kan memiliki orang pilihan sebanyak 12 orang yang disebut dengan Hawariyun. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man asori illallah qolal hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata Isa ibn Maryam, siapa yang akan menolongku? Maka Hawariyun yang berjumlah 12 itu mengatakan, kami yang akan menolongmu. Dalam bahasa Arab, menolong itu adalah Nasoro, yansuru Nasron. Maka kemudian diberi namalah Nasoro itu dari kalimat Nasoro, artinya menolong, membela. Dari 12 orang pilihan Nabi Isa alaihissalam, satu orang diserupakan wajahnya mirip Nabi Isa. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Isa ke langit karena sebab mereka menolong Isa. Dan kemudian diikuti orang-orang yang mengikuti ajaran Isa, maka ajarannya kemudian disebut An-Nasoro. Jadi siapapun yang menolong agama Isa, siapapun yang berusaha untuk membentengi Isa dan ajarannya, maka mereka disebut An-Nasoro. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentu kalau kita melihat An-Nasoro di zaman itu, tentu berbeda dengan Nasoro di zaman sekarang. Karena Nasoro di zaman itu memang agama yang paling benar setelah agama Yahudi. Jadi mereka betul-betul berpegang kepada ajaran Isa ibn Maryam. Mereka tidak menuhankan Isa sama sekali. Baru setelah ada yang mengatakan 300 tahun setelah Isa meninggal, muncul seorang yang bernama Paulus. Yang tadinya Paulus ini mengikuti ajaran Yahudi, kemudian pura-pura menjadi Nasrani, kemudian melakukan perubahan ajaran Nasrani, sehingga muncullah istilah-istilah yang kita kenal. Menurut mereka Isa adalah anak Tuhan. Isa satu di antara 3 Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim, Isa adalah Tuhan. Ikhwatal iman, lalu apa bedanya dengan Al-Masih? Ada penanggalan namanya Masihi, penanggalan Masehi, karena diambil dari kelahiran Isa Al-Masih. Lalu apa bedanya An-Nasoro dengan Al-Masihiyun? Sebenarnya muncul kalimat Al-Masih ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ketika Allah mengatakan, wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubassiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Di sini ada kalimat masih. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat. Maksudnya kelahiran seorang bayi yang bernama Al-Masihi Isa. Kenapa Isa disebut Al-Masih? Kemudian orang-orang yang mengikuti Isa disebut Masihiyun. Ada yang mengatakan seperti Al-Imam Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan, secara bahasa Masihi itu artinya masaha, menyentuh. Jadi kalau antum memegang tangan kemudian digeser-geser, nah diusap-usap, itu namanya masih. Masih itu orang yang mengusap. Sehingga yang dimaksud mengusap di sini karena memang di antara mukjizat Nabi Isa adalah mampu mengobati semacam penyakit apapun dengan cukup mengusap saja. Orang buta diusap Nabi Isa sembuh. Orang sakit
diusap jadi sembuh. Orang mati diusap Nabi Isa saja bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makanya disebut Al-Masih, diambil dari mukjizat Nabiullah Isa ibnu Maryam. Lalu kenapa pula Isa dinisbatkan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya? Sekali lagi karena Isa tidak punya bapak. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk meniupkan ruh kepada Maryam. Maka di zaman itu Nasoro itu terbagi menjadi dua istilah. Ada yang menyebutnya Hawariyun sebagaimana surah As-Saffat ayat ke-14, ada yang mengatakan mu'minina minan Nasoro, orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Nasrani. Toib ini adalah yang ketiga. Yang keempat, As-Sobi'in. Siapa mereka ini? Ada yang mengatakan As-Sobi'in ini adalah pengikut Nabi Yahya ibn Zakaria, atau istilah orang-orang Nasrani menyebutnya Yohana. Jadi mereka menganggap As-Sobi'in ini kami pengikut Nabi Yahya, dan mereka mengklaim bahwa As-Sobi'in ini agama yang paling tua. Jadi sebelum ada orang-orang Yahudi, sebelum ada orang Nasrani, sebelum ada orang Majusi, agama As-Sobi'in ini agama yang paling tua. Bahkan mereka menisbatkan agama ini kepada putra Nuh alaihissalatu wassalam namanya Sam ibn Nuh. Maka mereka menisbatkan diri dengan Samiyun. Samiyun ini orang-orang Sam. Maksudnya Sam putra Nuh. Tetapi mereka meyakini bahwa Nabi yang diutus kepada mereka itu Nabi Yahya. Nabi Yahya ibn Zakaria. Dan mereka para penyembah bintang. Kenapa mereka sampai mensucikan bintang? Keyakinan mereka terhadap tauhid sama dengan kita. Mereka sebenarnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang As-Sobi'in, maksudnya As-Sobi'in tempo dulu. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian mereka meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk yang bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, sebanyak 360 makhluk itu kemudian diletakkan di alam cahaya di langit. Lah makhluk-makhluk inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh Allah untuk berbuat seperti rububiyah Allah. Mampu menciptakan ini, mampu menghancurkan ini, mampu menciptakan ini dan itu. Dan mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu tempat para malaikat, sehingga mereka sangat mensucikan bintang-bintang. Tetapi agama ini memang tidak banyak. Sampai hari ini masih ada di Irak sana dan beberapa tempat di sana. Tetapi jumlah mereka tidak berkembang. Tapi kalau dulu As-Sobi'in ini agama yang sangat besar, dan mereka pun mempunyai kitab-kitab yang disucikan menurut keyakinan mereka, dan juga memiliki hukum fikih bagi mereka. Sama ada sholat dan begitu seterusnya. Tetapi bagi mereka, tokoh-tokoh agama mereka syaratkan bahwa tokoh-tokoh agama orang-orang As-Sobi'in ini pertama harus sehat rohani dan jasmani. Jadi kalau umpamanya orang buta tidak bisa jadi ustadz di agama Sobi'in ini. Orang-orang pincang tidak boleh, orang budak apalagi. Jadi betul-betul orang sehat secara fisik. Kemudian mereka tidak dikhitan sama dengan Nasrani. Kalau Yahudi kan dikhitan sama dengan Islam. Tapi orang Nasrani dan As-Sobi'in itu tidak dikhitan. Karena tidak jadi syariat mereka dikhitan. Dan mereka harus menikah. Dan kalau punya istri tidak boleh mandul. Jadi istrinya harus beranak, baru bisa jadi tokoh agama. Kalau istrinya mandul, tidak bisa jadi ustadz di agamanya. Jadi mereka punya aturan. Termasuk juga ajaran mereka itu tidak boleh talak. Tidak ada istilah talak di antara mereka. Walaupun kecuali sudah parah betul mungkin terjadi talak. Dan banyak hukum-hukum mereka. Tapi yang jelas bahwa kalimat As-Sobi'in ini diambil dari kata soba. Ada yang mengatakan bahwa soba itu artinya meninggalkan. Jadi orang meninggalkan dari yang baik ke yang buruk, dari yang buruk ke yang baik, itu disebut sobi dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab menyebut Nabi SAW itu sobi, karena Rasul meninggalkan agamanya, meninggalkan agama nenek moyangnya, tidak mengikuti agama jahiliyah dan membawa agama baru. Dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam pun orang-orang mengatakan Umar itu sobi, meninggalkan agama mereka. Jadi itu kalimat sobi. Dan kalimat sobi ini di dalam Al-Quran disebut dalam 3 ayat. Pertama dalam surah Al-Baqarah, yang kedua di dalam surah Al-Maidah, dan yang ketiga di dalam surah Al-Hajj. Disebut kalimat sobi'in 3 kali. Sehingga para ulama menjadi khilaf. Sebenarnya sobi ini siapa? Tadi yang pertama As-Sobi'in ini pengikut Yahya ibn Zakaria. Ada juga yang mengatakan Sobi'in ini adalah mereka bagian daripada agama Nasrani, tapi bukan Nasrani. Tapi mereka juga mengatakan bahwa As-Sobi'in ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan mereka tidak memiliki agama sama sekali, hanya mengikuti fitrahnya saja. Wallahu alam, banyak khilaf di antara para ulama ini tentang agama As-Sobi'in. Yang jelas bahwa yang masyhur Sobi'in ini, mereka mengakui bahwa Yahya itu sebagai nabi mereka, itu saja. Makanya di sini Allah mengatakan
innallazina amanu wallazina hadu wan nasara wasobiin man amana billah. Jikalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati. Artinya bahwa siapapun yang beriman di zamannya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.